Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan katekes singkat mengenai Bunda Maria diangkat ke surga. Adapun saya sendiri yang bernama Ira Reviana Sinulingga, yang kedua Pranata Bukit, dan yang ketiga Raymond Sub. Maria adalah seorang perawan yang tinggal di Nazaret, daerah Galilea. Yoakim dan Anna adalah nama ayah dan ibunya. Sebagai seorang Yahudi, Maria sangat mengharapkan kedatangan Sang Mesias, yaitu Juru Selamat dunia. Dalam kehidupan Gereja Katolik, Bunda Maria merupakan sosok pribadi yang mempunyai tempat sungguh istimewa. Gereja Katolik sangat menghormatinya, sehingga dapat kita lihat begitu kuat devosi terhadap Bunda Maria. Penghormatan ini dilakukan oleh Gereja Katolik dengan berbagai macam cara dan devosi. Gereja Katolik memberikan bulan khusus, yaitu Mei dan Oktober, untuk menghormati Bunda Maria. Pada bulan Mei dan Oktober, Gereja Katolik mengajak umatnya untuk berdoa rosario, baik secara pribadi maupun berkelompok, ataupun lewat ziarah-ziarah ke Gua Maria. Dalam kehidupan liturgi Gereja Katolik, menempatkan beberapa pesta yang berkaitan dengan Bunda Maria. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bunda Maria sungguh mempunyai tempat yang istimewa di dalam Gereja Katolik. Keistimewaan Bunda Maria terlihat pada kisah Malaikat Gabriel yang mengunjunginya. Dari kisah tersebut dapat kita ketahui bahwa dengan penuh iman dan penyerahan diri secara total kepada penyelenggaraan ilahi, Bunda Maria berani menjawab panggilan Allah. Dalam perjalanan hidupnya, Bunda Maria mempunyai relasi yang sangat mesra dengan putranya Yesus Kristus. Sejak ada dalam kandungan serta sampai wafatnya, karena ia telah dipilih oleh Allah menjadi Bunda Allah. Kedekatan relasi inilah yang menjadikan Gereja Katolik mempunyai keyakinan bahwa Maria sungguh-sungguh istimewa, baik di hadirat Allah maupun manusia. Lewat perjalanan sejarah, gereja dalam bimbingan Roh Kudus, dan lewat berbagai konsili seperti Konsili Nisea, Konsili Efesus, Konsili Kalsedon, menetapkan bahwa Yesus sebagai anak Allah yang memang sungguh-sungguh Allah oleh karena sehakikat dengan Bapa, menjadi daging, menjadi manusia begitu rupa sehingga ia adalah Allah dan manusia, namun tetap satu. Karena Yesus adalah benar-benar Allah, maka ibu Yesus menjadi ibu Allah. Istilah Mater Dei, yang artinya Bunda Allah, mulai disebut pada abad keempat. Maria dalam konteks inkarnasi. Misteri inkarnasi bukan soal sabda yang menjadi daging atau Allah yang mendatangi manusia untuk menebus umat manusia, melainkan misteri itu bisa kita lihat dan renungkan lebih dalam lagi, yaitu Allah yang berinisiatif untuk bersatu dengan ciptaannya secara definitif supaya ciptaannya bersatu dengan Dia. Di sini terjadi peristiwa iman wahyu, proses pembukaan diri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1. Dalam peristiwa inkarnasi, Kristus Sang Putra Allah menjadi senasib dengan manusia, membuat kealahannya yang tidak terbatas menjadi seolah-olah terbelenggu dan berdiam dalam kemanusiaannya. Dengan segala kelemahan dan keterbatasannya,
Hal ini Santo Agustinus mengatakan, Dia yang adalah putra Allah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, namun ia tidak kehilangan kealahannya. Inkarnasi Allah yang menjadi manusia adalah suatu rencana besar Allah bagi manusia. Rencana itu tidak pernah bisa dilepaskan dari sejarah keselamatan manusia sejak awal pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada akhir zaman ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Maria diikutsertakan dalam rencana Allah. Setiap manusia dilibatkan Allah dalam rencana keselamatan, seperti kita ketahui dalam cerita riwayat para nabi. Dalam hal ini, Maria mendapatkan peran yang sangat penting dalam terjadinya kehendak Allah tersebut. Maria dipilih Allah menjadi Ibu Mesias. Selama ini yang sering kita dengar dan renungkan, mungkin hanya Maria akan mengandung seorang bayi dan bayi itu adalah anak Allah. Tetapi kalau kita memahaminya dari sudut pandang orang Yahudi, tentunya tugas ini menjadi 2 kali lebih berat daripada yang kita bayangkan. Orang Yahudi sangat kental tradisi agamanya. Orang Yahudi pada zaman Yesus bahkan sampai sekarang menanti-nantikan hadirnya seorang Mesias, juru selamat bagi bangsa Israel. Sebagaimana janji Allah kepada Daud, Allah akan membangkitkan seorang dari keturunan Daud dan akan menjadi raja bagi bangsa Israel, dan kerajaannya akan jaya selamanya dan tidak akan pernah berakhir. Peristiwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat. Sebenarnya Maria mengalami 2 keterkejutan sekaligus. Keterkejutan yang pertama adalah ternyata Mesias, seorang tokoh yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsanya, akan muncul. Harapan besar itu segera terwujud. Segala penderitaan Israel karena penjajahan dan morat-marit pemerintahan pada waktu itu akan segera berakhir dengan hadirnya seorang Mesias. Keterkejutan yang kedua adalah ternyata Mesias ini hadir ke dunia melalui rahimnya sendiri. Seperti yang sudah kita sering dengar, hal itu tentu tidak mudah bagi Maria yang notabene masih sangat muda waktu itu. Dalam kasus ini, Maria menjadi sangat tidak mudah. Bisa dibayangkan bagaimana sikap dan kelakuan Yesus telah besar kalau Maria salah mendidiknya. Tugas Maria tidak berhenti ketika ia mengandung dan melahirkan Yesus. Tugas Maria seperti dikatakan dalam Injil adalah mendidik Yesus, memperkenalkan Yesus pada bait Allah, memperkenalkan Yesus pada tradisi bangsanya, mendampingi Yesus, bahkan sampai menemani di kaki salib. Senjata Maria adalah doa. Menghadapi tugas yang tidak mudah itu, Maria mempunyai kekuatan, yaitu kesadaran bahwa Allah pasti akan mendampingi dia dalam segala hal. Doa Maria sudah sering kita doakan, seperti ibadat sore, itu dalam Kidung Maria. Dalam Kidung Maria sebetulnya terkandung iman Maria yang sangat dalam, yaitu Allah yang selalu setia pada perjanjiannya. Hidup kita ini didasari oleh perjanjian antara Allah dan manusia, di mana Allah akan memberikan berkat melimpah kepada manusia yang senantiasa percaya dan berpegang teguh kepadanya. Bunda Maria diangkat ke surga. Maria adalah seorang tokoh perempuan paling istimewa di dunia. Maria merupakan seorang perempuan yang diberkati secara khusus oleh Allah, sehingga ia melebihi semua perempuan lain. Dikatakan demikian karena ia
memberi diri secara total kepada Allah dengan mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Meskipun tidak secara eksplisit dikisahkan dalam kitab suci, namun Gereja Katolik percaya bahwa janji mengenai kebangkitan badan semua orang beriman sudah terpenuhi dalam diri Bunda Maria. Sejak abad ke-6, Gereja Katolik sudah merayakan pesta Maria diangkat ke surga pada setiap tanggal 15 Agustus. Pada tahun 1950, Paus Pius ke-12 menyatakan keyakinan dan kepercayaan tradisional itu sebagai dogma atau ajaran resmi Gereja Katolik, dengan menegaskan bahwa Bunda Maria yang tak bernoda dan tetap perawan sesudah hidup di dunia ini diangkat dengan jiwa raganya ke dalam kemuliaan surgawi. Hal penting lain yang perlu kita ketahui bahwa Bunda Maria diangkat ke surga dan bukan naik ke surga. Diangkat berarti bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan oleh kuasa Allah. Berbeda dengan Yesus yang naik ke surga oleh kekuatannya sendiri. Selain itu, tidak dikatakan bahwa Maria tidak meninggal, melainkan bahwa tubuh Maria tidak membusuk. Dengan diangkatnya Bunda Maria ke surga, maka ia telah bersatu dengan Yesus, dan ia akan terus-menerus menyertai kita di dunia ini dengan doa-doanya. Mengingat bahwa doa orang yang benar sangat besar kuasanya, dapat kita lihat dalam Yakobus bab 5 ayat 16. Maka bisa dibayangkan betapa besar kuasa doa Bunda Maria yang telah dibenarkan oleh Allah melalui peristiwa pengangkatannya ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Demikian katekese singkat dari kami mengenai Bunda Maria diangkat ke surga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.